A few moments later. Oke, bisa langsung kita mulai aja ya. Suara saya kedengeran nggak? Boleh dicek dulu sound saya ke Jelas, sana. jelas. Jelas nggak? Jelas. Mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk meeting Zoom kali ini mungkin berbeda. Berbedanya kenapa? Karena pembawa acaranya baru nih, gitu kan. Pembawa acaranya itu saya mungkin perkenalkan dulu ya, belum banyak yang tahu. Nama saya Fahmi Alamsyah. Jadi marketingnya juga Pesona Kauripan. Saya jarang di depan layar, biasanya dari awal sampai akhir itu di belakang layar. Nah, untuk eh, minggu kemarin itu kita absen ya. Saya juga lupa untuk menginfokan karena kan ada kita meeting outdoor kecapean. Jadi dimulailah minggu sekarang ini. Nah, untuk kali ini pembahasannya sih sharing-sharing santai. Sharing santai, ada banyak juga teman-teman yang sudah bergabung dari update penjualan, dari progres pembangunan, serta kalau untuk minggu kemarin kabarnya itu Pesona Kahuripan 3 itu sudah habis. Memang betul sudah habis, tapi apakah masih bisa jualan? Tentunya pasti bisa. Karena Pesona Kahuripan 3 itu ada tahap keduanya sama tahap ketiga dan keempat. Jadi banyak di Pesona Kahuripan. Nah, untuk teman-teman jadi eh, jangan putus jualannya, tetap cari rekomendasi-rekomendasi untuk ke teman-teman dibawain ke marketingnya gitu. Nah, di sini saya mau sapa dulu ada Bang Kiki. Halo Bang Kiki. Nah, ada Mbak Lisbeth Purba yang ini konsisten sekali nih yang saya lihat nih Mbak Lisbeth ini nih. Ada Bang Fikri sama Bang Ucok juga yang marketingnya Pesona. Banyak marketing-marketing Pesona juga yang ikut nimbrung gitu. Yang mau berbagi sharing-sharing di sini gitu. Karena kan kita masih belum memungkinkan untuk berkumpul secara langsung gitu. Jadi kita menggunakan Zoom. Nah, mungkin nih ada Bang Riko, Bang. Gimana nih Bang progres untuk di Pesona Kahuripan 1 tahap 11? Mungkin teman-teman pengen tahu nih yang tahap Pesona Kahuripan 1 tahap 11 itu udah sampai mana? Oh, cek, cek. Ada, aman. Karena tadi yang sampein. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, buat teman-teman semua. Saya terakhir informasi untuk Pesona Kahuripan 1 tahap 11. Dari segi penjualannya, tadi informasi ditutup karena sudah lumayan cukup banyak dari segi waiting list juga. Tinggal sekarang kita fokusnya untuk ke arah penjualan itu lebih ke Pesona Kahuripan 3. Pesona Kahuripan 3 juga untuk yang tahap 2-nya untuk saat ini memang secara data booking juga udah udah lebih, ditambah lagi untuk blok unit subsidi sejauh ini udah habis. Cuma memang tetap tadi dibilang tetap jangan putus jualannya karena kita akan terus pengembangan ke eh, tahap 3 dan tahap 4-nya. Jadi jangan putus, dan ini juga untuk PK 1 tahap 11 sudah mulai proses, sudah mulai SP3K, sudah mulai akad kredit ya. Sudah berapa minggu ini sudah berapa kali akad kredit juga untuk yang Pesona Kahuripan 1 tahap 11. Kalau untuk Pesona Kahuripan 3 sendiri yang tahap 2-nya, informasi terakhir kemungkinan akan proses bank itu di bulan-bulan September ini. Mudah-mudahan nggak meleset untuk proses berkasnya. Karena lumayan cukup lama dari mulai awal kemarin, banyak juga yang booking-booking udah lama. Mudah-mudahan September ini udah bisa masuk bank. Tapi informasi tadi juga
kita sebelum berkas keseluruhan masuk nanti ada proses BI checking dulu di awal, sehingga ini nanti bisa lebih cepat juga prosesnya dengan adanya proses BI checking di awal seperti yang di PK4 kemarin ya. Nah, ini jadi nanti waiting list untuk PK3 tahap 2 masih sejauh ini sekitar hampir 200 ya. 200 waiting list untuk PK3 tahap 2 sendiri. Tapi balik lagi tetap tambahkan terus unit, tambah terus konsumennya, jualan terus, karena kita masih punya stok di PK3 tahap 3 juga, dan soon-nya di tahap 4-nya. Mudah-mudahan pengerjaan juga kita sedang berjalan, pembangunan sudah mulai bertahap-tahap mau rampung ya. Jadi bulan-bulan ke depan, berapa bulan ke depan ini kita akan panen terus. PK1 aja udah mulai akar-akar, info panen-panen udah mulai berjalan. Jadi buat teman-teman tambahkan terus nih pundi-pundi pundi-pundi ngebantu teman-temannya, ngebantu saudara-saudaranya supaya setiap bulannya kita bisa panen. Mungkin itu dulu untuk informasi seputar penjualan konsumen dari PK1 sampai PK3 ya. Kalau untuk PK4 sendiri sudah sold out ya, sudah tutup. Jadi tidak ada booking-booking baru lagi untuk subsidi khususnya, karena emang unitnya sudah habis dan udah akad semua. Ya, mungkin itu untuk informasi pertama dari penjualan Sona Kauripan. Itu aja, Mi. Oke. Siap. Terima kasih Bang Riko. Jadi mungkin bisa kesimpulannya itu Pesona Kauripan 1 tahap 11 sudah ditutup ya untuk penjualannya, karena mungkin udah banyak juga yang memesan dan waiting list pun di sana udah banyak gitu. Kemungkinan untuk bisa dapat di Pesona Kauripan 1 kecil gitu ya Bang. Sama di Pesona Kauripan 3 tahap 2 itu blok sudah habis. Jadi gini Bang, kemarin itu ada member, kita ngobrol aja nih ya. Kemarin itu ada member saya juga. Jadi PK3 tahap 2 itu habis. Nah, kenapa masih bisa untuk berjualan? Nggak boleh putus gitu kan. Nah, ketika saya arahkan ke PK3 tahap 3 dan ataupun tahap 4, mereka nggak percaya. Mereka kayak ada keraguan untuk hal itu. Mungkin ada teman-teman juga di sini yang sama seperti gitu ya kan. Susah untuk meyakinkan kembali, apalagi Pesona kadang ada yang ragu gitu, takut ketipu atau gimana gitu Bang. Untuk ada sedikit permasalahan di saya pribadi gitu ya, di saya pribadi, bahwa ada ketidaktahuan informasi yang update gitu. Pesona akan ngebangun yang mana aja sih, berapa unit sih gitu Bang. Mungkin Abang infonya yang lebih detail lagi tahu gitu. Nah, kalau misalkan untuk Sona Kauripan 3 tahap 2, kenapa kita masih buka untuk booking? Karena memang berkas konsumen ini belum masuk ke tahap proses bank. Nah, jadi artinya masih banyak peluang blok-blok yang kemungkinan akan kosong. Karena kan kadang-kadang gini, kita sudah pola konsumen, sudah kita kasih informasi sedetail-detail mungkin, dan kita tanyakan tentang perihal BI checking. Kadang-kadang si konsumen yang pengen coba-coba dan nggak ngasih tahu ke marketingnya bahwa dia sempat punya masalah dulu, punya kredit, macet, atau apa, yang dianggapnya, oh kayaknya udah nggak masalah nih, karena udah terlalu lama, atau 2 tahun lalu kah, 3 tahun lalu kah, bahkan ada yang 5 tahun lalu kah gitu kan. Artinya ini lepas dari kontrol marketing tadi. Marketing sudah memberikan informasi sedetail-detailnya untuk BI checking, dan pun untuk proses banknya nanti kita belum tahu hasilnya. Nah, kadang-kadang ada yang seperti itu dan hasilnya pun akhirnya di reject sama bank. Nah, untuk menutupi konsumen-konsumen yang reject ini tadi tanpa ada di luar dari kontrol kita ya sebagai marketing, artinya ini waiting list itu dibutuhkan sebanyak-banyaknya. Dan pun di awal kita sounding untuk
Pesona Koripan 3 tahap 2 sendiri, bahkan di pesona-pesona sebelumnya, jadi ketika kita tidak kebagian pada proyek saat itu, kita akan otomatis geser ke proyek selanjutnya. Itu di awal sudah diinformasikan. Sama kayak kemarin ketika ada yang booking di Pesona Koripan 4, Pesona Koripan 4 dan kemudian nggak bisa nggak kebagian unit atau blok di Pesona Koripan 4, akhirnya kita alihkan untuk geser di Pesona Koripan 3 tahap 2. Seperti itu. Jadi masih kemungkinan juga ya ketika blok penuh itu masih bisa masuk sebenarnya, bukannya habis nggak kebagian, bukan. Ya, Jadi masih masih ada banyak kesempatan. kemungkinannya, kecuali kalau blok-blok atau unit-unit yang sudah SP3K dan udah mendekati jadwal akad. Karena kalau udah SP3K itu bloknya kita ambil pahitnya itu bakal akad dan kita udah nggak bisa pilih unit lagi di sana kayak Pesona Koripan 4 dan Pesona Koripan 1. Karena Pesona Koripan 1 juga SP3K udah mulai keluar banyak dan udah tinggal nunggu jadwal akadnya aja gitu. Kalau Pesona Koripan 3 tahap 2 masih banyak karena tadi kita proses awal aja untuk proses BI checking aja belum keluar hasil. Nah, karena BI checking inilah nanti yang memfilter mana berkas-berkas yang benar-benar punya masalah atau enggak. Kalau punya masalah otomatis banyak berkas-berkas yang akan di-reject nanti dan bloknya akan dikosongkan. Itu di luar nanti ketika misalkan si konsumen merasa tidak memiliki BI checking, berkas akan dibanding ulang dengan catatan si konsumen harus pilih blok atau unit baru. Itu artinya tetap bisa dibanding dengan catatan akan pilih unit baru, sementara blok yang dipilih di awal akan dikosongkan untuk dimasukkan berkas-berkas yang baru dulu. Itu jadi karena masih ada proses, jadi tetap kita dibuka, kecuali memang yang Pesona Koripan 1 tahap 11 tadi sedang karena yang di tahap 11 itu mungkin udah proses dan waiting listnya masih banyak gitu ya. Beda dengan Pesona Koripan 3 tahap 2 yang baru mau proses tapi tetap jualan pun masih bisa gitu, dan mungkin dibuka juga ya Bang tahap ketiga dan keempatnya ini, tahap 2, 3 dan 4 gitu. Tidak menutup Di sini kemungkinan ada untuk kebukanya nanti. Yes, siap. Sini ada Bang Kiki, Bang. Di mana nih Bang Kiki? Halo Bang Kiki. Halo, selamat malam Bang Fahmi. Iya, selamat malam. Jadi kelihatan nih teman-teman kalau Bang Riko itu kayaknya di kantor nih ngurusin database administrasi gitu. Nah, ini ada Bang Kiki. Bang Kiki ini YouTuber ya, marketingnya Pesona Kahuripan. Nih Bang Kiki sering ke lapangan nih saya lihat. Coba Bang sharing ke teman-teman juga Bang untuk kondisi atau pembangunan sekarang yang di Pesona Kahuripan 3, Pesona Kahuripan 1 tahap 11, Pesona Kahuripan 3 itu kondisi yang terupdate-nya kayak gimana itu Bang? Sebelumnya saya ucapkan selamat malam untuk para meeting Zoom dan para senior yang ada di forum ini. Perkenalkan, saya Kiki Wahyudi. Sedikit info ya, masalah Pesona Kahuripan 1 tahap 11. Kalau dilihat kondisi di lapangan, semua bangunan sudah jadi, tinggal proses finishing, dan kemarin juga sudah ada yang akad kredit, tinggal nunggu info dari marketing masing-masing untuk pengambilan kunci. Untuk Pesona Kahuripan 3 tahap 2 sendiri, sekarang ada yang sudah proses tebeng layar, tinggal naik baja ringan, terus sudah jadi tembok, jadi hampir kurang lebih 30% bangunan sudah jadi di PK3 tahap 2. Tapi untuk sekarang posisinya unit sudah habis secara pilih blok. Sudah habis jadi waiting list. Dan apabila Pesona Kahuripan 3 tahap 2 ini lolos semua dan tidak ada yang kebagian, kemungkinan akan dialokasikan ke PK3 tahap 3-nya. Tapi untuk PK3 tahap 3 belum bisa dibuka karena
kita harus menghabiskan PK3 tahap 2-nya dulu. Jadi di bulan ini juga itu sudah mulai proses pengecekan BE checking, di mana apabila ada customer yang ditolak dan merasa tidak ada hutang piutang, bisa melampirkan surat OJK. Dan apabila yang sudah lolos BE checking, itu tolong dijaga untuk BE checking-nya. Dan kondisi di lapangan aman dan tempat ibadah PK3 tahap 2-nya sedang berjalan juga. Mudah-mudahan cepat bisa dipakai untuk warga Pesona Kauripan 3. Mungkin itu aja Bang Fahmi. Bang, mungkin untuk Bang Kiki ya Bang, mungkin ada tips ataupun trik gitu ya Bang. Karena mungkin teman-teman juga ini saya pribadi yang nge-share juga nih di sini. Jadi ada konsumen yang ingin di Pesona Kahuripan 3 tahap 3 misalkan, ataupun di tahap keempatnya. Nah itu apakah gimana tuh Bang? Apakah harus menunggu dulu atau gimana tuh Bang? Apakah bisa duluan gitu biar nanti dapat bloknya tuh di depan gitu Bang? Kalau untuk itu gimana Bang? Jadi kalau apabila ada customer yang minat di PK3 tahap 3, lebih baik persiapkan persyaratannya yang lebih lengkap, dan di saat blok itu dibuka, silakan langsung booking dan pilih blok. Seperti itu yang lebih baiknya. Tapi apabila yang mau yang ready, menurut saya lebih enak ambil yang ready. Nggak ada perbedaan kok mau PK3 tahap 2 sama PK3 tahap 3. Jadi bisa dipercepat itu mau pilihnya. Kalau udah dibuka mah enak ya Bang, berkas lengkap bisa langsung pilih blok gitu. Nah Iya, mungkin saya mau enak. menyapa teman-teman yang lainnya. Ada Mas Agung. Halo Mas Agung. Nah ini nih Mas Agung. Halo Mas Agung. Halo, selamat malam. Selamat malam. Mas, mungkin Ya, saya ingin tahu nih Mas, bisa buat share teman-teman juga. Pesona Kahuripan kan tuh proyeknya banyak dan cepet juga ya. Nah untuk per minggunya itu bisa sampai booking berapa sih? ya. Ya. Sebelumnya eh, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini sehat semua ya, dilindungi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan. Ya, tiap minggu itu saat ini lumayan kenceng banget nih, Mas Fahmi. Sekarang aja udah seminggu itu udah lebih dari 30 unit. Nah, Pesona Kauripan 3 tahap 2 itu sebenarnya kalau dari data booking sudah habis. Jadi waiting list nih yang saat ini dipasarkan. Pesona Kauripan 1 tahap 11 saja udah nggak boleh dijual. Karena udah tidak memungkinkan dapat, tadi kata Mas Kiki sama Mas Riko itu kan. Karena ya unitnya sudah mau habis, yang waiting list sudah masih banyak gitu, lebih dari 30 kalau nggak salah sih, masih banyak banget. Jadi udah nggak memungkinkan. Dan kemungkinan juga yang di Pesona Kauripan 1 tahap 11 itu kalau misalkan nggak dapet, mau nggak mau di waiting list ke Pesona Kauripan 3 tahap 2 gitu. Karena Pesona Kauripan tahap 1 11 itu udah kayak sih nggak mungkin dapat gitu, sulit. Kalau yang waiting list sudah lama itu juga kemungkinan kecil banget. Saat ini yang dipasarkan itu Pesona Kauripan 3 tahap 2 dan 3. Insya Allah Pesona Kauripan 3 tahap 3 ini di minggu ini udah bisa dibuka gitu ya, udah bisa di booking, karena kan udah nggak bisa lagi ada yang dijual lagi tuh, karena memang sudah habis semua. Dan alhamdulillah Pesona Kauripan 3 tahap 2 ini kurang lebih 2 bulan deh, 468 unit habis. 2 bulan loh, cepet banget gitu ya. Iya, rumahnya belum jadi, maksudnya dengan bangunannya masih beberapa persen, tapi sudah habis gitu, sudah habis. Dan mau nggak mau Pesona Kauripan 3 tahap berikutnya mau nggak mau dibuka gitu. Dan kalau misalnya konsumen saat ini atau rekan-rekan yang mau jual atau mau memasarkan Pesona Kauripan, ya berarti harus ke Pesona Kauripan 3 tahap 2 dengan cara waiting list.
atau Pesona Kahuripan 3 tahap berikutnya, tahap 3 atau tahap 4 kalau nggak salah sih. Nah, tahun ini itu kita mempunyai sekitar 850 unit tahun ini. 850 unit lagi yang belum terjual. Banyak ya. Masih banyak. Tetapi kalau dari data-data yang sudah booking kurang lebih hampir Surya, eksklusif. 500 unit gitu ya, 500 unit berarti sisa tinggal berapa unit lagi tuh? 300. Tapi itu belum fix habis ya, cuma berdasarkan unit yang dijual saat ini gitu. 850 berarti masih banyak gitu. Nah, buat rekan-rekan ya buru-buru gitu, harus yang mau jualan gitu, yang nggak mau kuenya kehabisan, yang masih yang masih mau mencari duit, segera gitu, karena beberapa marketing sudah ada kerjasama sama perusahaan-perusahaan lain, Mas Fahmi, gitu. Nah, udah ada kerjasama sama instansi-instansi pemerintah, instansi-instansi perusahaan swasta, itu anggotanya udah ribuan peminatnya. Sudah ada bahannya juga. Dan Pesona Kahuripan ini ya mungkin sebagai rebutan juga gitu, dan mungkin bisa cepat habis tahun ini gitu, nggak nyampe akhir tahun mungkin waiting listnya udah banyak gitu, karena memang sudah ada apanya ya, peminatnya gitu Mas Fahmi gitu. Kemarin juga ada apa ya, sedikit berita sedikit Kenapa? ya, ada kayak apa sih, kayak apa ya, partai gitu kalau nggak salah ya, deket-deket sekitar berapa orang gitu yang berminat juga gitu, dan itu sudah ada sudah disaring dan udah kerjasama sama BTN juga gitu. Mungkin sedikit informasi lah. Jadi Pesona Kahuripan itu udah cepet banget habis Mas Fahmi, cuman ya 1.000 aja kita 5 bulan habis gitu, apalagi cuman yang ratusan. Nah, tapi gitu. Mas Agung, yang jadi pertanyaan adalah apakah teman-teman yang di sini itu juga pengen nih masuk ke dalam perusahaan kerjasama, itu bisa kan atau gimana tuh Mas Agung? Nah, bisa banget. Jadi gini, misalnya ada rekan-rekan di sini yang bekerja di perusahaan gitu, atau yang bekerja di komunitas, yang bergabung di komunitas atau bergabung di apalah gitu, instansi-instansi pemerintah juga. Terus ingin bekerja sama dengan perusahaan rekan-rekan, kita siap bantu gitu dengan cara kita sosialisasi ke tempat kerjanya mereka, ke komunitasnya mereka, kita sharing, kita sosialisasi, kita presentasi gitu kan. Apa sih rumah subsidi itu dan apa sih Pesona Kahuripan itu, kita bisa bantu agar rekan-rekan yang di tempat kerjanya itu bisa mengetahui, bisa tertarik, kita jelaskan gitu. Jadi bisa semua, bisa, boleh. Ya alhamdulillah juga ya, marketingnya emang udah siap untuk membantu itu ya Mas gitu. Jadi nggak cuman iya benar, di sini tuh nggak cuman ya udah kalau ada temen kesini gitu bawain, tapi enggak ya Mas, kita pun ya seperti mungkin saat ini gitu memberikan informasi yang update gitu kan. Nah, ada lagi Bang Ucok. Halo Bang Ucok. Halo. Nah, mungkin kita ke Bang Ucok ya Mas Agung. Mau nanya-nanya nih, Bang Ucok ini siap. marketing yang jualannya lumayan ya, yang selalu ada gitu. Amin. Nah, mungkin ini Bang Ucok itu ada konsumennya dari mana ya Bang? Oke, jadi kalau untuk Pesona Kahuripan ini sebenarnya menurut saya seperti minggu lalu yang pernah saya sampaikan, untuk penjualan Pesona Kahuripan itu sangat mudah ya menurut saya. Karena satu, kita sudah banyak nama ya, udah terkenal lah ibarat kata itu. Untuk di daerah Cilengsi mungkin Pesona Kahuripan sudah ada bukti lah ya kan. Setiap pembangunan habis unit sold out terus. Jadi untuk penjualan juga saya biasanya selalu optimis. Mungkin kalau untuk dari iklan biasanya sih seperti biasa pakai Facebook, Instagram, dan website biasanya itu. Jadi untuk penjualan itu sangat mudah sih menurut saya sangat mudah. Jadi pada rekan-rekan mungkin
yang pengen maju bersama atau pengen sukses bersama, ini wadahnya nih. Kita dikasih apa sih namanya, kemudahan lah, karena sudah ada nama tadi ya. Nah mungkin ya, tadi Aucok itu bilang kita sebagai wadahnya ya di sini ya. Nah, Aucok sendiri tadi bilang iklannya itu di Instagram, Facebook, dan di YouTube. Mungkin ada tips dan trik deh cara iklan di sosial media yang menarik gitu, Bang. Nah gini, untuk Pesona Kahuripan ini paling banyak bahan iklan ya. Paling banyak bahan iklan. Jadi pembangunan jalan, iklan. Terus pembangunan rumah, iklan. Progresnya itu memang banyak, jadi nggak monoton maksudnya tuh. Sedang sekarang lagi pembangunan jalan, jembatan PK3, nyambung desa Rawaragas, nyambung ke desa Mampir, itu sudah jadi iklan. Terus progresnya Pesona itu memang cepat menurut saya tuh, dalam jangka waktu 1 bulan atau 2 bulan ya, Pesona Kahuripan 3 itu bangunan sudah jadi iklannya tuh enak tuh, posting aja, jadi buat menarik aja sih kalau untuk iklan. Jadi memang terbantu sama developernya juga, terbantu developernya yang lumayan sih menurut saya gitu. Mungkin terakhir nih Bang Riko. Untuk Pesona Kahuripan. Untuk Pesona Kahuripan kan mungkin di acara ini bocoran untuk member ya. Satu langkah lebih maju juga gitu di konsumen untuk lebih tahu dari Pesona Kahuripan. Nah, jika ada yang ingin membuat konten itu foto-foto langsung ke perumahannya, biasanya saya sendiri pun masuk nih ke perumahannya terus foto-foto itu dilarang, Mas. Nah, kalau untuk Pesona Kahuripan itu bagaimana foto-foto rumahnya, gerbang buat jadi iklan sendiri gitu. Kalau untuk teman-teman yang punya waktu dan emang iseng pengen mampir ke perumahan, itu nggak jadi masalah. Apalagi banyak juga nih teman-teman kita yang memang tinggalnya di Pesona Kahuripan 3 gitu kan. Ya nggak apa-apa, langsung aja kontrol di lapangan, lihat suasana lapangan, foto-fotoin aja sebagai konten. Karena kita tidak ada pembatas ya, kecuali memang area-area yang khusus dibuat lagi ada pengerjaan yang nggak boleh kita ganggu. Cuma cukup dari jauh pun bisa kita foto-foto sebagai bahan iklan. Tapi kalau misalnya buat teman-teman yang emang nggak sempat ke lokasi, ya insya Allah setiap harinya akan ada produksi konten yang kita bagikan di dalam grup. Nah, jadi itu pun mempermudah buat teman-teman untuk posting iklan. Jadi ada konten yang emang kita share setiap harinya untuk dongkrak untuk bantu teman-teman jualan juga. Jadi dimodalin ya, dari kontennya pun dimodalin juga ya gitu. Udah kita buatin ya. Nah, mungkin untuk teman-teman di sini apakah dalam minggu ini ada kendala atau apa? Mumpung marketingnya pun ngumpul nih. Lagi ngumpul bisa sharing-sharing. Apakah ada yang mau bertanya itu? Mungkin atau ada dari market. Iya. Halo, selamat malam. Iya, halo. Selamat malam. Ya, Mas Roni ya. ini kalau masalah KTP ya, kalau masalah KTP gimana ya? KTP daerah itu. Tapi kerjanya kalau KTP-nya daerah gimana? Bisa nggak ngambil? Untuk KTP daerah bisa sebenarnya itu bisa, tapi lebih baik halo Bang Kiki nih, kita ke Bang Kiki aja deh biar lebih jelasnya ke marketing. Bisa asal dengan pakai domisili gitu. Nah, Bang Kiki, halo Bang. Apakah Ya, untuk lebih detailnya lagi? Nah, ini Mas Roni tadi itu bertanya apakah bisa KTP daerah mengajukan
di Pesona Kahuripan dengan bekerjanya di area Jabodetabek? Untuk KTP daerah itu bisa mengajukan. Yang penting ada surat domisili dan menyatakan bahwa untuk Pesona Kahuripan ini yang bisa mengambil wilayah Jabotabek. Jadi nggak ada masalah. Oh, jadi tentunya bisa ya, dengan KTP-nya daerah, tapi dia bekerjanya di area Jabodetabek. Bagus, Iya. Mas Roni. Nah, apakah ada yang lainnya yang mau bertanya juga? Atau saya lanjutkan ke kuis yang tadi deh, yang di awal. Hadiahnya ada, saya bagi-bagi Siap. akun YouTube. Hadir. Akun YouTube Premium. Gak apa-apa, open mic aja semuanya. Boleh untuk open mic semuanya, kita nimbrung gitu. Jadi saya mantau siapa nih yang angkat tangan duluan. Jadi kita bisa kuis, dapetin akun YouTube Premium selama 4 bulan. Lumayan. Nonton YouTube nggak ada iklan. Bisa nonton iklan, nonton YouTube, nonton iklan gitu. Nonton iklan untuk contoh iklan kita juga bisa untuk ya belajar, semoga bermanfaat aja. Nggak apa-apa, untuk open mic aja semuanya. Pertanyaannya yang pertama adalah, apakah masih bisa berjualan di Pesona Kahuripan 3 dan kenapa masih bisa? Yang bisa jawab nggak? Ya, kalau nggak ada yang mau jawab, gue yang jawab ini. Saya jawab boleh. Lumayan Siapa itu? 3 bulan atau 4 bulan tuh? 4 bulan. 4 bulan. Premium Boleh lah. YouTube Premium Saya 4 jawab. bulan. Kayaknya saya yakin benar ini. Jangan Coba dulu lah, lempar ke yang apakah lain. Lempar dari dulu lah yang tadi lain. Lempar dulu. Kalau enggak, ini biar saya aja yang jawab. Wah, parah ya ini. pengen juga. Gimana dilempar, orang nggak ada yang jawab, harusnya aku yang jawab. Oh, ada tuh. Nah, Bunda Lia nih, Bunda Lia. Silakan yang lain, silakan. Kalau Ada nggak mau, chat. Bunda Lia katanya masih bisa. Sok alasannya kenapa, coba Bunda Lia masih bisa untuk mengajukan di Pesona Kahuripan 3 tahap 2, padahal kan unitnya sudah habis. Boleh open mic aja nggak apa-apa, Bunda Lia. Masih bisa. Kenapa Mas Roni? Masih bisa karena Masih bisa. Kenapa alasannya? walaupun unitnya udah habis, karena dia sudah membooking sebelum unitnya habis itu, jadi bisa dioper ke tahapan berikutnya. Oh ya, Benar, betul. Sesuai dengan pembahasan kita tadi. Jadi setelah booking walaupun penuh gitu, kan masih belum proses juga gitu. Dan ini juga Mbak Bunda Lia, benar juga nih jawabannya, karena masih bisa ada ditolak Bang, karena kan belum diproses dan di-ACC semua. Jadi tolong dicatat ya Mas Riko, Bunda Lia, Mas Roni itu dapat. Nah, yang booking belum tentu di-ACC Bang. Betul banget Bunda Lia. Dapat apaan itu? Mas Roni. Adanya apaan? Ada akun YouTube Adanya Premium selama 4 bulan. Jadi akun YouTube Premium bebas iklan, bisa nonton YouTube sepuasnya tanpa adanya iklan. Bisa diputar di layar belakang. Asik. Bisa putar layar belakang. Nanti tinggal dibedain kalau biasa yang ada iklan dan yang premium. Nah, pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua itu, coba Mas Riko, ada nggak pertanyaan untuk teman-teman gitu? Biar dapat. Ada kesempatan menangnya kalau ya. bukan kitanya. saya aja yang ngasih pertanyaan dah.
Saya jawab nggak boleh. Gimana tuh? Ya. Nah, boleh. Oke, Nah, tapi jangan dijawab ya, juga. ini pertanyaannya, kalau bisa tadi lumayan itu hadiahnya apa tadi Rami? Akun YouTube Premium itu kalau misalkan YouTube kita Premium beli, selama kalau beli itu mau 200 ribuan ya 4 bulan. ya lumayan. Lumayan itu free-nya. Moga-moga ada yang bisa jawab. Pertanyaannya, Pesona Kahuripan pernah mendapatkan penghargaan sebagai perumahan developer subsidi terbaik. Nah, pada tahun berapakah mendapatkan penghargaan itu? Saya. Angkat tangan. Saya. Angkat tangan. Ya. Dewa ini open mic. Oh, boleh. Saya boleh jawab nih ya. Iya, boleh. Tahun 2020. Tahun 2020. 2020. Gimana, Bang Fikri? Betul. Masih ada lagi kita 3. Halo, Mas Dewa? Iya, Bang. 2020 betul. Tapi kita ada 3 tahun berturut-turut. Nah, sebelum 2020 tahun berapa aja? Kalau nggak salah ya, 2018, 19, 20. Mantap. Wah, ini mah jago tuh. 3 tahun berturut-turut. Turut luar biasa. Selamat ya, buat Udah Mas Dewa. tahu. Salam kenal ya. Wah, salam kenal Bang. Thank you Bang. Oke, yo. Ini Saya tulis buat juga pertanyaan Mas nih. Riko. Enggak, Apa? kira-kira aku yang ngasih pertanyaan, aku dapat akun YouTube kan? Wah, parah. Dapat subscribe aja 1. Tuh. Saya boleh nggak buat pertanyaan? Udah nggak boleh, udah habis. Udah habis. Udah. Oke ya, lanjut ya, makasih Udah, ya. mungkin minggu depan kita bisa lagi, lumayan bisa ngumpulin akun YouTube Premium tuh. Gak apa-apa. Jadi Malam. malam, mantap. Mas Dewa, oh ada Bang Dedi Bedol. Selamat malam, Pak Dedi. Malam bro. Mantap. Nih, Dedi. Kita biasa rutin kan acara ngobrol santai sharing dengan member. Kenapa? Muka gua ada nggak? Nggak ada, belum di open itu kameranya kayaknya. Kameranya di open. Nah dulu ya bro. Ini ada YouTuber besar Pesona Kahuripan ke sini. Nah dulu ya bro. Ya, kasih lah dikit. Ya. Nah, mantap. Wah gelap ya bro ya. Oh, pantesan. Gelap. Lagi di jalan bro. Lagi di jalan. Lagi di jalan. Boleh nyantai. Mungkin ini ya. Kan udah gede nih di YouTube ya. Gimana nih cara untuk mungkin branding lah, munculin branding itu awalnya gimana tuh? Boleh dikasih dong tips sama sarannya gitu dong. Awal sih ya sebenarnya cuma main-main aja sih, resep aja bro. Resep aja. Cuma pengen gua tuh paling enggak punya punya kenangan. Jadi di saat ini gue lagi belajar marketing gitu kan, paling enggak gue tuangkan dalam bentuk video kan gitu, dan gue numpang naruh di YouTube. Jadi mungkin nanti di saat memang gue pengen lihat dulu seperti apa sih, nah gue pengen ada kenangannya di situ. Tapi ternyata ya lumayan hasilnya. Ternyata konsumen dari situ juga bro, gitu. Mereka sekarang ini ngelihat yang real ya, lihat yang real seperti apa sih progres pembangunannya, gimana sih persyaratannya. Ya gue di situ aja sih sebenarnya. Dulu sih cuma iseng-iseng aja niatnya, tapi alhamdulillah ya sekarang ya 80% konsumen ya dari YouTube gitu. Jadi bagus juga kalau teman-teman emang pengen di YouTube tuh, bagus juga sih sambil kita ngelihat numpang naro video kita lah, hasil karya kita
dan dilihat orang, dan itu bisa membantu orang dari segi persyaratan. Ibaratnya gua buka di situ dari segi pembangunan yang selalu gua upload, pembangunan pesona keuripan seperti apa, yang update-nya seperti apa ya. Dari situ Mi. Jadi awalnya mah iseng aja ya gitu kan, iseng Aja, tapi ya, kenapa nggak aja. sekalian diambil ilmunya? Iya, dan ternyata dari situ pengen nyari tambahan kan dari YouTube ya. Dari YouTube dulu gue pengen nyari tambahan, gue ngeliat siapa? Atta apa? Atta Halilintar. Halilintar. Gue ngeliat income media, lumayan dari YouTube, gue pengen kayak gitu. Dulu mah pengen nyari tambahan dari YouTube. Tapi ternyata nggak segampang itu di YouTube itu. Paling nggak biar kita ada iklannya sih seperti apa sih kan gitu ya. Ternyata gaji dari YouTube kalau cuma 3.000, 10.000 subscriber mah belum ada apa-apanya Mi. Tapi ada hikmahnya ya, dari gue bisa ngebantu masyarakat yang pengen punya rumah, ya gue beberin tentang persyaratan di situ, ternyata ngebantu mereka itu. Dari situ Mi. Nah ini terakhir, kalau ada teman-teman yang di sini ingin pengen juga buat channel YouTube gitu, itu kata tadi Adedi nggak apa-apa, sok silakan ya kan. Jadi bukannya melarang di sini ya. Nah kalau untuk collab kita boleh nggak? Boleh. Collab malah lebih asik. Collab itu lebih asik. Boleh. Cuma kalau di YouTube itu paling nggak kontennya itu jangan amburadul, jangan acak-acakan. Kalau emang bikin konten lu tentang properti, ya tentang properti. Gitu, jangan dicampur-campur sama yang lain. Jadi emang fokus di properti, ya main properti ya, tentang properti aja. Gitu. Kalau teman-teman pengen fokus di review, berarti kan properti mana aja itu kan banyak peluang. Nah, dari situ aja. Boleh, Mi. Kalau emang collab boleh. Kalau gue mau nggak, collab sama gue sama Mas Agung tuh ada Agung. Iya ada Mas Agung. Agung Item. Ya emang ada ciri khasnya dong. Iya, ada kata kuncinya ya, Ada kata kuncinya, jadi mudah boleh ditemukan. Betul. Yang penting di YouTube mah berani promosi. Benar. Ya, berani promosi. Misalkan Berani malu ya, berani malu. berani malu. Berani promosi, berani malu. Diajak dong. Tapi kan banyak nih. Ya kayak Kiki, ya kan, Jo. Kan sekarang banyak yang berlari ke YouTube, tapi kan alhamdulillah udah ada hasilnya. Benar nggak, Bro? Ada. Iya, bisa betul. beli mobil baru. Kiki ya. Mungkin terakhir nih ya, setelah kita sih udah takutnya waktunya gitu kan untuk istirahat juga. Untuk mungkin ada pesan-pesan untuk teman-teman member nih, gimana sih berjuang biar semangat terus deh buat iklan konten biar dapat konsumen gitu. Sebenarnya gampang buat teman-teman member itu untuk masuk menjadi member ataupun untuk menjadi marketing di Pesona Keuripan itu suatu kesempatan. Karena teman-teman gak usah capek-capek lagi, karena Pesona Keuripan itu emang udah ada brandnya ya, udah ada nama. Pokoknya mau buka rumah subsidi pasti nongolnya Pesona Keuripan. Nah, dari dagangannya aja ibaratnya sudah meyakinkan lah ya, dari segi kualitasnya, dari kita yang ibaratnya tipe yang berbeda, terusnya dari penyediaan unit yang berbeda. Jadi untuk produk mah nggak usah diragukan ya, nggak usah diragukan. Kita udah pede, kita tahu developernya seperti apa, jadi tinggal kitanya aja fokus di jualannya.
jualan mau seperti apa teman-teman, misalkan mau lewat Facebook kek, mau lewat IG kek, mau lewat YouTube kek, atau TikTok kek, pokoknya seperti kita makan lah, makan pagi iklan, makan siang iklan, makan sore iklan, penuhin beranda lu dengan rumah, penuhin beranda lu dengan pesona kauripan. Tapi kalau lu penuhin beranda lu dengan karang rumah, besok lu jualan cendol, besok lu jualan nasi goreng, lu besok jualan apa lagi. Jadi orang bingung di saat melihat beranda lu tuh, lu jualan apa sih gitu kan. Tapi di saat emang lu penuhin beranda lu dengan rumah tentang pesona kauripan, ikutin aja progresnya, ikutin aja prosesnya, pasti di situ ada hasilnya gitu. Jadi iklan pagi, siang, sore, malam, pokoknya iklan terus, gratis kok ya kan, kuota daripada buat yang macem-macem, sayang, mendingan buat yang menghasilkan. Iya. Jadi Mantap, udah enak mantap. banget kan, pokoknya udah gabung di Pesona Kauripan itu. Unitnya kita banyak, yang pertama unitnya banyak, jangan takut kehabisan unit ya kan, unitnya banyak, terusnya namanya sudah booming ya, namanya sudah booming karena teman-teman kita pasti berbeda ya, teman-teman berbeda, teman lu sama teman gue pasti beda ya kan, medsos lu sama medsos gue pasti teman-temannya berbeda. Jadi lu punya teman SD yang berbeda sama gua, lu teman SMP pasti berbeda sama gua, teman tongkrongan pasti berbeda sama gua. Jadi jangan takut karena peluang di sekitar kita itu masih banyak kok. Ya pokoknya teman kita berbeda lah. Ya tongkrongan kita berbeda, itulah peluang di situ. Gitu bro. Iya, betul. Ya. Mantap, makasih ya Dedi. Ya. Pokoknya lanjutin terus. Terusin aja. Jangan sampai tahun ini lu jualan rumah. Ini mah ya terakhir. Jangan sampai tahun ini lu jualan rumah, tahun besok lu udah jualan nasi goreng. Kalau emang lu mau fokus jualan rumah, tahun ini, tahun besok, mau tahun selanjutnya, pokoknya 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun ke depan lu harus jualan rumah. Jangan sampai tahun ini lu tawarin misalkan gini, lu tawarin orang itu nggak mau karena mereka mungkin lagi ada kebutuhan, dia masih punya cicilan, mungkin dia masa kerjanya masih kurang, mungkin BI checkingnya masih jelek. Ya jangan, tetap kita kasih tahu solusi seperti apa, kalau ngambil rumah seperti subsidi seperti apa. Mungkin di tahun depan di saat mereka sudah nggak ada cicilan, mungkin di 2 tahun ke depan mereka masa kerjanya udah cukup, dan di saat mereka ingin rumah dan pengen tahu info tentang rumah dan dia nanya ke lu, ternyata lu udah nggak jualan rumah, ternyata gue udah nggak jualan rumah bro, sekarang gue jualan nasi goreng. Nah sebenarnya yang dulu lu tawarin setahun 2 tahun belakang itu sebenarnya baru ada hasilnya sekarang gitu. Jadi fokus, kalau rumah ya rumah aja gitu, pasti ada hasilnya. Itu bro. Siap, mantap Pak Dede. Jadi bangun brand terlebih dahulu gitu kan. Ya, untuk hasil sih yang nggak bisa cepet juga gitu. Karena hasil itu biasanya ya kalau kita memang berusaha, hasil itu nggak bakal mengkhianati, ada pepatah seperti itu. Ya, nah mungkin tahu dulu untuk sesi kali ini ya kenapa tahu Fahmi jualan rumah, Dedi Bedel jualan rumah, Jo jualan rumah, dan teman-teman member di sini pokoknya bikin orang tahu di luar sana, paling enggak lu jualan rumah, itu dulu aja. Oke, mantep. Mungkin itu dulu ya untuk sesi kali ini. Mungkin bisa dilanjut di minggu depan. Minggu depan mungkin kita bisa bahas tentang persyaratan lebih detailnya lagi, tahapannya lebih detailnya lagi gitu. Mungkin teman-teman juga butuh yang lebih detail lagi gitu. Sama seperti yang diketahui oleh marketingnya. Makasih teman-teman semuanya. Semoga acara malam ini bisa bermanfaat, ada yang bisa didapatkan. Nah, untuk yang tadi yang menang itu boleh di grup WhatsApp nanti saya akan nanya siapa aja, nanti tinggal chat aja ya ke saya pribadi itu. Nanti untuk akunnya bisa langsung dikirimkan. Lumayan.
4 bulan. Minggu depan mungkin ada lagi ataupun dengan hadiah-hadiah yang menarik lagi gitu ya. Udah mungkin itu aja. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata yang kurang berkenan. Selebihnya karena kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Saya akhirin, saya Fahmi Alamsyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.